Bapak Camat, Bapak Dr. Andes Haji Sensopani, 3 kata untuk Bapak. Bapak seorang sahabat, banget sahabat. Yang kedua, menurut saya pribadi, Bapak juga seorang dokter untuk saya. Yang ketiga, bisa disebutkan juga orang yang menyebalkan. Kalau untuk suka dan duka secara persen Pak ya, 90% suka, 10% bukan duka sih, kadang agak bikin sesak, jujur Pak ya. 90% sukanya, 10%-nya bikin agak nggak enak, agak sesak, agak gimana gitu. Jujur, iya betul. Jujur. Kalau kritik nggak ada sih, karena menurut saya Bapak sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang sahabat tuh banyak memberikan motivasi, banyak memberikan inspirasi, merubah beberapa poin dalam hidup saya. Dalam artian merubah ke arah yang jauh lebih baik, apalagi kalau dilihat dari segi spiritual. Insya Allah Bapak yang pertama selalu sehat. Insya Allah Bapak selalu dimudahkan. Yang pasti Bapak tuh jangan lupa sama kami. Amin. Selalu ingat dengan kami, dan yang pasti kalau kami datang ke Bapak, baik itu datang hanya untuk berkunjung ataupun minta nasihat, Bapak harus selalu terbuka dengan kami. Momen yang paling tidak terlupakan. Waktu kita nginep di Bungalow. Tahun berapa tuh Pak? Tahun 2018. 2018 ya. Kami 2 keluarga nginep di Bungalow. Seru Pak ya. Selesai malam gitar dulu, nyanyi Pak ya. Terus subuh bangun, kita langsung nyebur Pak ya ke pantai, mandi. Agus dengan ibu nonton dari atas. Iya, ingat ibu. Terus karena jujur di sini bukan hanya saya pribadi Pak yang dekat dengan Bapak, anak-anak saya juga, terutama Sanda. Anak saya yang perempuan Sanda sangat-sangat dekat dengan Bapak. Dari Sanda usia TK Pak ya, dari TK dekat dengan Bapak. Waktu Bapak di camat pertama, Bapak waktu di Sparbud juga sering kami ketemu Bapak di sana. Kembali lagi Bapak ke sini. Jadi untuk ikatan emosional itu antara saya dengan Bapak tuh luar biasa. Ada lagi yang kira-kira belum terlepas? Silakan. Oh iya Pak, bibit jangan lupa. Insya Allah utang harus dibayar. Di mata kami, Bapak adalah seorang yang periang dan mempunyai rasa dedikasi yang tinggi terhadap kami, dan rasa peduli yang sangat kami apresiasikanlah. Mungkin ini yang sangat kami salut dengan Bapak. Rasa kepedulian beliau terhadap kami cukup sudah boleh dikatakan sudah seperti orang tua kandung kita sendiri, dan beliau tidak pernah istilah tuh cuek dengan keadaan kawan-kawan semua, dan beliau selalu memperhatikan apa keluhan yang ada di kita. Saya paling suka ke beliau seorang yang boleh dikatakan atasan sekaligus sebagai kawan, ya sebagai orang tua, pokoknya mantap lah. Orangnya supel dan
bisa diajak berteman, dan kita istilah beliau, walaupun beliau atasan kita mencintai beliau sudah seperti bukan atasan dengan bawahan lagi. Kejadian lah yang paling teringat gitu, kesan-kesan yang paling teringat lah loh. Yang paling teringat ini ketika kami bermalaman di Jerangkat, pada bulan purnama. Dan momen itu tidak bisa kami lupakan lah sampai saat ini. Pokoknya begitu indah lah. Kami tidak menyesal walaupun kawan-kawan lain tidak pergi. Walaupun rencananya dari awal saya kan nggak nginep, Pak. Karena ada yang kelupa, itulah artinya apa? Kehendak Allah lain. Setidak-tidaknya ibu kelupaan mau kena, saya disuruh ngantar walaupun cuacanya hujan gerimis. Lihat situasi dan kondisinya, melihat bapak, ya saya putuskan untuk nginep. Ternyata saya tidak menyesal sama sekali. Itu momen yang tidak bisa saya lupakan. Kami makan malam, dapat ikannya banyak, walaupun sedikit taipau. Ya alhamdulillah, itulah. Paling kami ini sedikit agak kebingungan masalah momen kita dalam belajar berzikir ya. Setelah beliau ini pindah ke Mentok, jadi agak gimana lah kami itu kan berpikir terasa putus, walaupun sebenarnya hubungannya tidak terputus, tapi secara fisik kita ini gimana ya, mau ke Mentok kadang-kadang kalau orang penuh, ini sempat, yang itu tidak sempat. Itu yang jadi pemikiran kami. Cuman harapan kita semoga Allah memberikan jalan yang mulus lah bagi kita untuk hal tersebut. Itu saja. Doa kami tidak banyak lah kepada Bapak. Semoga Bapak dipanjangkan umur, diberikan kesehatan, dan semoga kita dapat bertemu kembali walaupun beliau tidak di sini, dengan situasi dan kondisi yang baik, dalam keadaan sehat dan walafiat. Itu saja, Pak. Terima kasih banyak. Jangan putuskan kami. Susah, Pak, untuk mendefinisikan Bapak itu nggak bisa diucapkan dengan kata-kata, ya kan? Hanya bisa dirasakan. Mungkin momen yang paling berkesan perkenalan saya dengan Pak Ihsan Sofani kan baru 3 tahun. Yang paling berkesan mungkin waktu kita nginep di rumah Bapak, yang saya sama dia tidurnya cuma 2 jam, 3 jam dibangun, sampai siang nggak pakai tidur. Mungkin itu yang momen yang paling saya ingat. Mungkin untuk saya dapat cerita kalau ketemu Bapak, ketemu kawan-kawan di bus. Kalau yang tidak suka, bukan nggak suka sih, misal bapaknya makan atau pergi, hanya ngajak. Saya kan mesti ngomong, Bapak, gitu ya, nggak ngajak. Kalau ngajak kerjanya diajak, senengnya nggak diajak, itu aja. Lain nggak ada, Pak. Lainnya the best, the best yang terbaik bagi saya. Doanya untuk Pak Ihsan Sofani selalu sehat, banyak rezeki. Pokoknya doa yang terbaik dan yang baik untuk Pak Ihsan Sofani. Semoga kita ntar juga lihat bapaknya di mana, tetap kumpul, tetap ke pantai, jalan-jalan, dan selalu ingat kita di kantor sama Ajak makan. Yes. Bah. Di sini selain sebagai atasan,
bapak nih orang tua saya juga, karena kan sering kasih nasihat, terus apa ya, orangnya baik juga, murah senyum dari zaman dahulu kala pas saya lagi sekolah dulu kan. Jadi memang ciri khasnya kalau ketemu saya kamu sering senyum, tapi kalau hatinya nggak baik tuh nggak senyum. Terus kalau ada makanan saya selalu dibagi. Terus kalau kasih saya makanan sering bilangnya gini, Nora sini, ini ada coklat buat kamu, dan kasih tahu nih mas ya. Selain bapaknya bijak, baik hati juga, sama semua orang sih sebenarnya baik. Kalau kita sakit, Pak, sakit Pak, sini. Kan saya sering ditolong kalau misalnya saya sakit gitu, saya pening kepala atau sakit pundak, gitu. Pak, sakit nih Pak, oh sini Bapak terapi. Terus jadi selain apa ya, kita juga tidak ada merasa seperti atasan, jadi memang benar-benar seperti orang tua. Jadi kami ini kan, saya sama teman-teman saya itu sering minta tolong di terapi. Saya tidak suka dari bapak tuh kalau misalnya kita buat salah nih, terus bapak tuh tidak terima. Nah, kita kan di sini udah tua semua kan, di kantor kan udah tua semua. Nanti bapak tuh marah ke depan orang ramai. Itu saya tidak suka, saya kurang suka. Jadi kalau misalnya dimarah tuh di depan orang ramai, marah, ya ini ya, pokoknya kamu besok jangan telat lagi ya apel. Kan harusnya bapak itu kan panggil saya ke kantor kan, ke ruangan, maksudnya dipanggil ke ruangan kan, marah lah di ruangan, ini marah saya depan orang ramai, nggak suka gitu ya. Itu yang saya nggak suka aja. Jadi kan pas tuh bapak tuh pertama datang ke kantor, pertama tugas di kantor nih, pindahan dari mentok kan di kantor, saya kan tidak ada di kantor. Jadi pas itu saya di mentok 3 hari. Terus pas teman-teman semua kan udah salam-salaman sama bapak kan, udah nyambut-nyambut bapak, saya kan belum. Terus saya terakhir, pas saya datang kan, saya pergilah ke ruangan, memperkenalkan diri lah. Terus saya datang ke ruangan, saya salam, cium tangan kan, Pak, saya Nora. Terus bapaknya nggak ngelihat saya kan, nggak tahu, nulis lah pokok. Terus dalam hati kan mikirnya, kok respon bapak nih kurang ya sama saya, padahal kan ini kan dulu atasan saya, guru saya gitu kan, apa nggak kenal ya sama saya. Terus bapaknya nanya, kamu dari mana, kamu kemana? Pak, saya 3 hari kemarin di mentok Pak. Terus bapak bilang, emang kamu di sini ya? Iya, saya di sini Pak. Terus 3 hari yang lalu saya di mentok, ini baru di sini. Sayanya nggak nyambung ya pertanyaan bapak. Terus pas itu bapak bilang gini, kenapa kamu masih di sini? Kamu kan sudah dipecat. Wah, terkejut lah saya. Nah, itu yang ternyata inget terus sampai sekarang. Berapa hari kemudian ternyata saya dibilang diprank. Gitu. Saya berdoa semoga bapak sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, selalu ingat sama kita. Terus jangan lupa doakan saya ya Pak sama anak-anak kan, biar kami punya kehidupan yang lebih baik lagi. Terus harapannya, kalau harapan ke depan, saya berharap suatu saat ketika ada rezeki yang kita datang ke mentok, bapak masih mau nolong kita untuk diterapi kan. Terus tetaplah jadi sosok bapak yang sekarang, yang tetap harmonis sama kami gitu kan. Terus saya juga minta maaf, selama ini kan banyak salah sama bapak kan, mungkin ada yang sengaja saya lakukan ataupun tidak, jadi saya minta maaf sama bapak.
Maafkan ku Pop, salah ya Bapak nih. Kapan kita ketemu lagi? Kapan-kapan. Bagi Rara tuh Bapak tuh kayak bisa jadi seorang ayah, pemimpin yang baik, sahabat. Gak tahu sebenarnya banyak yang didefinisikan untuk Bapak tuh. Yang penting Bapak tuh orang yang baik banget. Gak tahu orang sedih. Kayak misal Rara tuh sedih, Bapak tahu. Terus Bapak kadang ikut nangis misal Rara bercerita. Terus Bapak tuh tahu, kayak ngeliat Bapak tuh kayak Bapak Rara sendiri. Dari awal pertama kali Rara masuk gawe gitu, Bapak tuh baik lah, kayak nganggep Rara jadi anak Bapak sendiri. Terus suka Rara dikasih coklat, dikasih jajan. Kalau ndak suka, bukan ndak ada, tapi Rara tuh kadang kaget Bapak tuh marah, kayak tiba-tiba langsung ngomong di depan orang kayak langsung marah, tapi bukan ndak suka, tapi cuman kayak kaget deh. Udah tuh lah. Kalau momen yang paling Rara inget tuh kalau pagi-pagi kan Bapak pergi pagi, Rara sama Bapak terus kita bercerita, terus Rara tuh cerita ke Bapak, terus Bapak tuh selalu nge-support, selalu nasihat. Itu jadi Rara setiap apapun momen ke Bapak tuh pasti ingat. Jadi kalau untuk paling berkesan tuh semua berkesan. Berkesan waktu apa? Waktu hasil makai motor Rara terus tidak dimatikan. Jadi pas Rara langsung nangis karena motor tuh tidak bisa dihidup karena aki habis. Terus Bapak langsung menunjuk coklat, Rara langsung diem nangis. Terus langsung motor dibawa ke rumah Bapak, dicas aja. Doa dari Rara untuk Bapak, semoga Bapak sehat selalu, panjang umur, setiap umur Bapak tuh dikasih keberkahan, rezeki lancar terus, Amin. segala urusannya dimudahkan. Yang penting yang terbaik untuk Bapak. Yang mendefinisikan tentang Pak Camat. Pak Camat. Pak Camat, bagi saya Pak Camat ini adalah sebagai guru dan pemberi nasihat. Yang kedua pemberi nasihat. Dalam arti di sini guru saya. Sejak saya bekerja di sini, saya belum pernah mungkin ya sedekat ini dengan sebagai camat. Apalagi kami sebagai tenaga honorer itu suka sekali dengan kepemimpinan Bapak sebagai pemimpin di sini. Tetapi juga Bapak ini sebagai guru saya yang jadi nilai positifnya di sini. Pak Camat ini seguru saya. Yang saya suka dari Bapak Camat ini, saya kadang-kadang tidak menganggap Bapak Camat ini, maaf Pak ya, sebagai camat saya. Dia adalah pemberi nasihat bagi saya. Kadangkala ketika saya naik mobil, saya diberikan nasihat oleh Bapak Camat kepada saya, ilmu-ilmu tentang kepemimpinan, agama dan sebagainya. Yang suka dari Bapak Camat ini adalah disiplin. Karena saya adalah bagian absensi di kecamatan ini, saya berpatokan dengan Pak Camat. Jadi sebenarnya saya ini harus cepat dulu datang dari Pak Camat. Apa boleh buat Pak Camat yang lebih cepat dari saya. Nah, itu yang tidak saya suka itu ketika Bapak itu datang, ketika kami berkumpul dengan cewek-cewek yang ada di sini, cewek-cewek itu pada lengket dengan Bapak. Kita nggak kebagian, gitu aja. Itu. Jadi saya kurang suka itu. Guru agama ya. Saya ini sedikit-sedikit ingin meniru Bapak dalam hal menghafal Al-Quran, dalam hal zikir. Nah, yang paling ingat ini ketika kita ini sama dengan Pak Amsuri, ketika kita dijerangkat. Itu momen yang sangat
berkesan lah bagi kami di situ. Bapak lah yang menurut saya guru yang cocok dengan saya. Itu. Jadi saya Pak berterima kasih dengan ilmu yang Bapak berikan. Insya Allah saya amalkan, walaupun tidak seperti Bapak lah. Tapi saya akan mengamalkan apa-apa yang disampaikan Bapak, nasihat-nasihat kepemimpinan dalam hal agama dan sebagainya. Walaupun kita agak kelakar-kelakar ya Pak ya, tapi masuk di saya. Saya akan ingat dengan Bapak itu pesan dari pesan-pesan Bapak. Siapa tahu kami jadi bekal untuk kami ke depan. Itu saja. Harapan kami ya Bapak tetap sehat, sehat, rezekinya banyak. Itu. Jadi mudah-mudahan tidak sampai di sini Pak untuk silaturahmi kita. Suatu saat kita bisa berkumpul kembali. Itu. Pertama baik, ya. Baik, seseorang yang selalu memberi nasihat untuk para bawahannya, dan seseorang yang sebagai orang tua yang selalu memperhatikan kami selaku bawahannya sudah seperti anak sendiri. Itu yang kesan-kesan yang selalu kami ingat. Beliau selalu mengingatkan kami, terutama dari sisi agama ya Pak. Terima kasih banyak Pak, mengingatkan kami untuk terus beribadah kepada Allah, berbuat baik, dan tidak lalai dalam melaksanakan sholat. Jadi untuk hal yang tidak suka, saya rasa tidak ada buat saya. Dia terlalu baik buat saya. Momen yang terbaik pertama yang mancing bersama beliau. Itu momen yang luar biasa kalau bisa mancing sama beliau. Sebenarnya banyak momen yang enak bersama beliau, tapi memang kondisi waktu itu tidak memungkinkan. Waktu kawan-kawan di Gerakan itu memang iri sekali saya Pak. Bisa camping, bisa mukat. Cuman karena kondisi saya waktu itu lagi sakit memang, jadi cuman hanya bisa menonton. Jadi itu momen-momen bersama yang jelas. Selain itu momen kebersamaan dalam berzikir kepada Allah. Kepada Allah. Saya bisa belajar, bisa menimba ilmu semenjak beliau ada di sini. Kalau doa dan harapan saya ya Bapak selalu sehat, tetap menjadi Bapak yang sudah saya kenal selama ini. Teruslah mengajari siapapun Pak di sana, dan jangankan tinggalkan kami dengan ilmu Bapak. Kalau memang ada kesempatan, ada waktu, ya kita tetap menjalin silaturahmi, baik dalam hal ibadah maupun dalam hal kekeluargaan. Itu saja. Jadi bapak yang jadi panutan, seorang bapak yang baik, yang bisa menjadi contoh yang bisa kita teladani. Jadi sih cuman agak-agak temperamen sikit masih ada. Sukanya dari bapak perhatian sama stafnya. Tidak tidak dibeda-bedain sih, semua rata-rata disayang sama bapak. Tidak sukanya tidak suka bapak tidak suka ngajak kami jalan-jalan, dia ngajak ibu teh terus. Bapak baik, saya sembuh di terapi sama bapak. Momen yang paling diingat pas di terapi sama bapak lah. Pertama kali diterapi sama bapak di ruangan bapak. Iya. Kayak apa? Jadi saya ingat sama almarhum bapak saya sendiri. Karena perlakuan bapak tuh kayak anaknya benar gitu. Jadilah. Buat bapak, semoga bapak selalu sehat, panjang umur, murah rezeki. Janji bapak kalau bapak menang umroh ngajak-ngajak kami. Amin. Maafin Pak, kalau banyak salah Pak. Sama-sama. Makasih bapak buat sehat ya.
Orang bapak lah. Tapi jahat, suka usil. Kalau bapak apa ngasih nasihat lah. Kalau aku nanya tentang masalah jodoh. Terus apa? Kalau bahas cerita-cerita cowok, cerita-cerita inilah banyak macam lah Pak. Enggak suka, males kalau bapak manggil Riko sini Ringung. Nah, momen yang paling Arum inget sama Pak Camat, satu momen lah yang paling Arum inget. Momen Dikasih kibar. banyak dikasih cangkibar. Terus waktu apa? Kalau aku numpang ke Mentok, nah kan banyak cerita ngobrol gratis. Banyak cerita lah, banyak bercurhat di mobil. Nanti aku udah bisa lagi ke Mentok. Semoga panjang umur, sehat. Nanti kalau apa main ke Mentok, dapat jodoh orang Mentok aja cari bapak lagi. Terus apa kalau aku main ke Mentok nanti aku ke situ Pak, aku nak main ke Mentok tuh ada disiapin coklat. Apa kalau aku nikah nanti apa bapak ajak jadi saksi aku nikah. Tuh memang. Wow, Pak. Nangis. Oh, sangat mati lah. Lu bapak nih. Oh, sedih. Enggak nangis kok. Nggak luntur maskara nih. Bapaknya sedih. Kalau gitu yang misal berkesan, misalnya Pak Camat pertama aku takwa di ibadah kan, dalam arti misal kalau apel kan meri ceramah kan tidak pernah tuh. Aku anggap sebagai orang tua lah, karena bisa diceritakan Pak. Pengalaman pribadiku juga ada sama Pak Camat gitu kan. Itulah banyak benar yang bisa menghiaskan kata untuk Pak Camat, cuma tidak bisa diungkapkan yang kata-kata untuk sekarang. Mewakili, yang bisa mewakili. Di suatu momen apa gitu? Ada satu momen waktu pribadi, pengalaman pribadi di luar pekerjaan. Oke. Keep ya. Harapan depan pertama sehat, selalu sehat dan bisa bermanfaat untuk yang lain. Bapak kan sekarang mungkin sering ngobat orang, terapi orang, mungkin itu lebih berguna menurut saya di masa-masa pensiun. Kan banyak yang membutuhkan pengen Bapak. Pak, maaf kalau ada salah aku selama ini Pak. Kita Bapak selalu berharga kalau ingat. Pesan yang boleh dikatakan pesan moral yang sifatnya religius. Kata-kata ini, setelah berikhtiar, berdoa, berserah dirilah. Semua takdir Allah yang menentukan. Pak Camat tidak membuat suasana menjadi ramai di kantor kita. Tapi ketika dia tidak hadir di sini, suasana menjadi sepi. Mungkin itu yang kasih. Setiap apel pagi selalu pesan yang diingatkan kepada kita bahwa dunia ini pasti ada ujungnya, kematian. Selalu diingatkan kepada kita.
Cuma terkadang kita yang merasa nggak sadar, lengah dengan kehidupan. Loh, setelah kematian ada kehidupan lagi. Mungkin itu pesan yang tertanam di kita. Mungkin seperti Bapak bilang sering mengingatkan, emosional Bapak mungkin yang kadang-kadang spontanitas, kadang-kadang terpancing, itulah mungkin selebihnya. Yang pertama kali mungkin kami lebih dekat mungkin di pengajian yang menimbulkan rasa emosional kami semakin dekat di pengajian yang kami mungkin bersama kawan-kawan, itu yang mungkin lebih mendekatkan kami bersama silaturahmi. Pak Camat, pekerjaan di kantor camat sebagai camat itu pekerjaan, hanya sebatas pekerjaan. Tapi di luar kantor kecamatan kita tetap saling silaturahmi, tidak ada putus. Dan harapan kami kawan-kawan yang terutama di pengajian, rencana kami tetap berjalan. Harapan kami harus tetap berjalan. Memang ada sebelumnya ada pembicaraan dengan kawan-kawan bagaimana nih ketika Pak Camat sudah keluar dari kantor camat, tidak tinggal di bus lagi, sudah kami bicarakan. Nah, insya Allah niat kawan-kawan juga bersama untuk selalu ketemu dalam pengajian di setiap waktu. Mungkin kita bikin jadwal selalu. Jadi tidak ada yang nama perpisahan bagi kami dengan Pak Camat. Kalimat itu, tidak ada perpisahan bagi kami untuk Pak Camat. Masih tetap bersama. Yang keluar pun hanya secara kedinasan saja. Kantor. Di luar itu tetap silaturahmi. Seperti biasa hari-hari bertemu seperti biasa. Begitu. Pertama tegas, yang kedua Bapak selalu memberi motivasi terkait dengan pekerjaan yang ada di kami, khususnya di seksi PPD. Yang ketiga, Bapak selalu memberikan arahan yang baik untuk kami di seksi PPD. Yang saya suka dari Bapak ini, ada hal yang dikategorikan menurut dia baik disampaikan dengan kami. Yang izin Pak, yang tidak suka kemarin waktu dana desa yang tidak bisa dicairkan, Bapak minta dicairkan segera, dan itu agak ada kata-kata emosional Bapak dengan saya, tapi itu sebagai motivasi kami Pak. Ya, itu Pak. Satu momen saat Monef di desa Mislak, kunjungan Bapak waktu Monef kami di Mislak, Bapak memberikan arahan terkait tolong tim bisa memverifikasi terkait dengan dana yang ada dalam APBDes, memberikan semangat, motivasi agar kami tim selalu memberikan yang terbaik untuk desa. Itu kesannya apa tuh waktu itu? Kesannya itu sangat memberikan semangat pada kami di seksi PPD khususnya, karena Iwan lah begitu lama seksi PPD, dan ini waktu momen itu merasa bangga Bapak memberikan motivasi harus membina desa dengan baik, jujur dan ikhlas. Itu Pak. Doa yang terbaik untuk Bapak, insya Allah Bapak tetap sehat selalu, barokah dalam hidup, dilancarkan segala urusan baik di dalam maupun di luar, dan mudah-mudahan tetap sehat. Doakan kami yang terbaik di Kecamatan Jebus, khususnya di seksi PPD. Terima kasih Bapak. Mohon maaf kalau Iwan kesalahan Bapak. Oke. Paling utama sih tegas Bapaknya, berdedikasi, bertanggung jawab. Ya kalau suka sih Bapak kan mengayomi lah seorang orang yang lebih pemimpin yang lebih inilah berpengalaman mas. Untuk ke depan Bapak setelah pensiun mungkin ya lebih baik lagi, sehat selalu. Dekat dengan keluarga selalu. Mungkin ada karir lain di luar kedinasan, mungkin bisa lebih sukses lagi. Pak, siapa dulu Pak? Beliau mempunyai sikap tegas, berwibawa,
dan menginspiratif. Selama kepemimpinan beliau, pada awalnya jujur saya katakan sekali lagi agak gimana kata kalau orang Jawa itu perkewuh, ya gimana, sungkan gitu. Dalam arti kata bapak ini arahnya maunya kemana gitu ya. Artinya saya harus meladeni beliau itu sebagai sekretaris camat itu bagaimana maunya itu. Namun alhamdulillah wa syukurillah seiring berjalannya waktu ternyata beliau orangnya humble. Ya, apa adanya, lugas, kalau tidak ya tidak, kalaupun ya tidak dibungkus dengan bahasa yang terlalu kesana kemari. Itu kesan saya secara pribadi, dan beliau sepertinya juga walaupun orangnya keras tapi ternyata beliau juga pemaaf. Sukanya itu saya kadang-kadang bingung, seperti kok ada circle tertentu, kok saya ditinggalin ya, kok saya tidak dikabarin ya, loh bapak hari ini kemana ya, kok nggak dikasih kabar saya ya, kok malah orang lain lebih tahu ya, kok saya belum ya. Jadi kadang-kadang timbul koknya dalam hati saya itu begitu. Tapi setelah saya akhirnya cepat atau lambat akhirnya saya tahu, oh bapak kemarin tuh ke sana, oh kemarin tuh ke sini. Itu hanya kadang-kadang jujur saya mengurut dada, cobalah bapak tuh ngomong kekku, artinya kan sehingga saya tuh khawatir pak, andai kata ada orang nanya mana Pak Camat, entah aku tidak tahu, lucu loh kok sekjamnya nggak tahu camatnya kemana, atau mungkin orang lain malah yang nyaut, bapak ke sana ke sini, loh saya pikir loh kok saya, gitu ada. Jujur ini jujur ya, momen saya yang sangat berkesan itu yaitu di Jerangka ketika saya bermandi-mandi di laut, ya kan, begitu antusiasnya. Saya cukup bernafsu sebenarnya untuk ke tengah, tapi apa daya, tidak punya kemampuan untuk ke tengah itu. Tapi beliau, ayo pergi ke tengah, tarik Pak Sekcam dan semua itu sangat-sangat berkesan. Karena saya belum pernah sedekat itu dengan pimpinan manapun seperti itu, ya kan, sangat-sangat akrab. Itulah mungkin yang tidak bisa kami lupakan. Yang jelas harapan kami, Bapak katakanlah selaku abang saya lah, karena hanya terpaut 1 tahun itu, harapan kami mudah-mudahan Bapak sehat, kemudian Bapak juga panjang umur yang barokah, istiqomah di dalam, alhamdulillah merupakan nilai tambah baik di mata saya ataupun orang lain. Saya yakin Bapak mempunyai kemampuan tersendiri dalam hal amalan zikir, kemudian memberikan bantuan kepada orang, menyembuhkan dan sebagainya. Itu tidak semuanya dimiliki oleh orang. Jadi itu khusus, istilah saya, itu mungkin karunia dari Allah Ta'ala kepada Bapak untuk bisa membantu sesama. Cuma harapan saya juga, katakanlah Pak, kalau Bapak berkenan, adik lah dari adik Bapak ini, istilahnya jangan sombong. Di atas langit masih ada langit. Bapak punya jalur pengobatan seperti itu. Mungkin orang lain juga mempunyai jalur pengobatan seperti ini. Paling tidak ya sama-sama beramal lah, hanya beda jalur. Sehingga kalau boleh berpesan, semoga Bapak istiqomah, Bapak amanah, artinya jalanilah apa yang punya Bapak kemampuan itu, yang sangat-sangat tidak banyak orang memiliki, silahkan. Ya, yang penting istiqomah dan tidak sombong. Ini loh metode aku, ini loh yang syar'i betul, yang lain kurang. Insya Allah jangan punya perasaan seperti itu. Karena ya sedikit Pak saya katakan juga, kalau saya mengakui, mendeklamasikan diri, pacak juga bantu orang sedikit-sedikit yang begitu, saya juga tidak berani mengatakan itu. Tapi berdasarkan pengalaman kami juga pernah membantu, cuma mungkin metode dan caranya saja berbeda. Tapi dari apa yang Bapak lakukan, saya amati Pak, saya sangat belajar, oh seperti itu.
sungguh ini menambah wawasan kami tentang pribadi Bapak. Ya, tapi satu kata, saya salut dengan apa yang telah Bapak lakukan, yaitu penuh inspiratif, baik dalam berkarya, dalam bersikap, bagaimana menjadi seorang yang memimpin. Walaupun saya levelnya level kedua, sekjam, tapi saya dapat ilmunya. Oh begini, sabarnya begini, tegasnya harus begini. Demikian. Maaf dan kita selalu sehat. Ya. Pimpinlah kawan-kawan 3 bulan, 6 bulan ke depan, Insya Allah. bahkan insya Allah sampai pensiun. Insya Nah, Allah. saya doain Pak Sekjam juga, saya doain jadi camat definitif di sini. Insya Allah. Mudah-mudahan kawan-kawan juga pada senang. Saya juga senang kalau Pak Sekjam apalagi jadi camat. Mungkin undang saya ke Pantai Jerangkat dan sebagainya. Pak, Bapak seorang ayah inspiratif, serba bisa buat saya, Pak. Jadi Bapak selalu memberikan gambaran-gambaran hidup yang belum pernah Ucok dapat, Pak. Belum pernah Ucok dapat, artinya kata-kata atau kalimat-kalimat Bapak itu terserap, Pak. Itu dijadikan pelajaran buat Ucok, dijadikan semangat. Ucok selama bekerja sini, selama Bapak seolah-olah sama-sama pengen maju, Pak. Selama Bapak pengen nunjukin dengan Bapak kami bisa kuat kantor nih, Pak, bisa kompak. Jadi terasa hidup di kantor nih, Pak. Bisa jalan-jalan sama-sama. Semua tidak hari ada kenangan, Pak. Gitu, Pak. Itu sangat membekas setiap harinya. Cuma minta maaf, Pak, kadang-kadang ada sedikit gini, Pak. Yang tidak suka ini, Pak, buat Bapak. Kalau Ucok ngomong, kadang-kadang ngomong, mata Bapak kemana nih? Tengah ngobrol tahu-tahu hilang. Itu, Pak, kadang-kadang. Minta maaf, Pak Ucok. Mudah-mudahan sama-sama kita saling mengingatkan, gitu, Pak. Jadi Ucok berusaha, Ucok jadi semangat untuk membuat momen yang bikin Bapak dan keluarga-keluarga di kantor ini jadi punya kenangan yang suatu saat bisa bikin senang, Pak. Ya meskipun sedikit, meskipun hanya saya bisa ngasih lihat video, mudah-mudahan itu bisa jadi kenangan buat kita, Pak. Terima kasih, Pak. Harapan ke depan, mudah-mudahan kita tetap ada jodoh, Pak, ketemu, Pak. Bisa, siapa tahu bisa mancing lagi nanti. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kawan-kawan semua, terima kasih atas kebersamaan kita selama 2 tahun lebih. Beberapa hari saya berada di sini. Jadi terima kasih atas kebersamaan, kekompakan, jalinan silaturahmi ya di antara kita, di antara kasih-kasih, di antara staf, semua sampai pegawai kebersihan. Saya ucapkan terima kasih. Saya memang banyak kekurangan, banyak kehilapan, dan juga satu sisi yang membuat saya kuat. Karena apa? Saya merasakan, tapi yang di periode kedua ini bukan yang pertama. Yang periode kedua saya jadi camat Jebus. Saya merasa kebersamaan lebih kental, kekompakan lebih kental. Dan di antara, karena saya sudah berapa kali mutasi, menempati berbagai OPD, hanya yang terakhir di 2023 sampai 2025 ini
kantor Camat Jebos luar biasa, is the best kekompakannya. Bukan untuk dibanding-bandingkan, tapi ini kenyataan. Semua karena kekompakan kita, karena kebersamaan kita, semua kita bisa jalani, bisa kita lalui. Masalah apapun yang ada di kantor bisa kita terselesaikan dengan kebersamaan kita. Harapan saya pada kawan-kawan, ya kita bersama sudah kompak. Nanti sepeninggalan saya juga, tolong saya jangan dibanding-bandingkan dengan yang lain, tapi yang kita utamakan, yang membekas adalah kebersamaan, kekompakan yang itu yang kita jaga. Ini pesan saya. Jadi tetap kompak kita dalam segala sesuatu. Ya, baik dalam urusan pribadi, itu juga apalagi urusan kantor. Kita kompak selama kita bertemu, yang sudah kita buktikan. Itu saja pesan. Ya. Jadi yang terakhir, mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu dalam kesempatan juga yang berbeda. Ya, mudah-mudahan kita selalu sehat, dipanjangkan oleh umur untuk kebersamaan kita. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.